Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك إلا تسجد قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال ما منعك إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنذرين قال إنك من المنذرين صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل. Jemaah sekalian, terima kasih banyak telah ikut membaca ayat-ayat Allah SWT dengan doa semoga Allah SWT menyayangi kita, mengasihani kita, memberikan daya dan upaya kepada kita karena kita adalah hamba yang lemah, hamba yang rendah,
Kita tidak pernah menggapai ketinggian kalau bukan karena pertolongan dari Dia yang Maha Tinggi, dan kita tidak akan pernah menggapai derajat kemuliaan kalau bukan pertolongan dari Dia yang Maha Mulia. Kita tidak akan mendapatkan daya dan upaya kalau bukan Dia yang memiliki daya dan upaya menolong kita. Kita teruskan surat yang ke-7 kita ini. Surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ini adalah surat yang nomor 7. Turunnya surat ini adalah di Mekah, maka disebut dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya 206 ayat, sedangkan arti dari kata Araf adalah tempat yang tertinggi, atau orang yang menempati tempat itu adalah orang yang paling kita kenal semuanya. Sebelum kita lanjut, karena ayat 11 dan seterusnya tadi itu sudah bicara tentang dialog Allah bersama dengan malaikat, dan di situ juga ada iblis, maka kemudian kita coba ingat bahwa ayat 11 ini kelanjutan daripada ayat-ayat sebelumnya. Jadi kita sudah lihat bagaimana tahap demi tahap Allah mengantarkan kita kepada konsep penciptaan kita di muka bumi ini, yang intinya adalah sujud. Jadi intinya daripada sujud, inti daripada kehidupan keagamaan ini adalah sujud. Jadi orang benar atau tidak tergantung daripada sujud atau tidak sujud. Di bumi ini akan muncul selalu kejahatan apabila manusia tidak sujud. Karena pada akhirnya ketika manusia tidak sujud kepada oknum, figur yang Allah perintahkan sujud kepadanya, akhirnya kemudian kehidupan ini diambil alih, di take over oleh mereka-mereka yang tidak berhak, dan mereka ini terkadang menyembunyikan tujuan busuknya dengan bahasa-bahasa keagamaan. Akhirnya yang terjadi kemudian adalah pertumpahan darah demi pertumpahan darah, kerusakan demi kerusakan. Dan terlalu banyak dalam kehidupan ini manusia yang meninggal dunia dalam keadaan teraniaya, dalam keadaan korban daripada keserakahan daripada orang-orang ataupun oknum-oknum atau figur-figur seperti ini sepanjang masa. Sering kita mengulangi di sini, yang dekat dengan kita saja, Perang Dunia Pertama dan Kedua, jumlah korban yang dihitung mencapai lebih dari 70 juta orang. 70 juta orang. Ya. Dan sekarang di Gaza, Palestina, yang terjadi hanyalah sebuah negara kecil. Palestina itu negara kecil, Israel juga negara kecil, menyerang orang yang pemilik tanah, dan sekarang sudah 10 bulan, sudah lebih dari 40.000 orang meninggal dunia. Inilah yang terjadi sepanjang masa. Belum lagi dengan orang-orang dulu diperbudak. Mereka dipaksa untuk bekerja, mereka tidak dibayar gajinya, mereka dibuat kelaparan, dibuat disiksa. Bahkan mereka dipaksa untuk menjadi gladiator, saling membunuh satu sama lain di depan panggung, di atas panggung. Semuanya ini terjadi. Kenapa? Karena manusia tidak sujud kepada oknum figur yang Allah perintahkan untuk sujud kepadanya, sementara oknum atau figur yang kepadanya Allah perintahkan sujud kepadanya itu adalah merupakan wakil daripada dirinya dalam kehidupan dunia ini. Nah, makanya kita lihat surat Al-A'raf ini di sini intinya. Surat Al-A'raf ini panjang ke depan sana, nantinya kita akan berbicara banyak tentang masalah-masalah seperti ini, disertai dengan cerita-cerita beberapa nabi nanti di dalamnya, untuk menunjukkan bahwa nabi itu adalah merupakan perwakilan Allah di muka bumi. Nabi itu adalah duta besarnya Allah, ambasadornya Tuhan di muka bumi ini. Tetapi sayangnya manusia menentang mereka, sehingga apa yang terjadi, manusia juga yang menanggung derita dan petakannya. Oleh sebab itulah kita mulai review kembali, bukan dari ayat 10, tetapi kita sedikit-sedikit mengambil dari sejak ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mari kita pindah ke sini dulu ya. Nah, ini dia surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf yang kita bahas tadi. Ini dimulai dengan berhubung kata, kita sudah bahas. Setelah itu kemudian Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun unzila ilaika, berbicara tentang kitab suci.
Jadi kitab suci itu artinya apa? Kitab suci yang kita lihat ini ada dua macam. Ada yang menjadi tertulis dan ada yang menjadi berbicara. Semua kitab suci seperti itu. Di dalam Kristiani juga, dalam Nasrani juga dipercaya. Ada firman yang tertulis dan ada firman yang berbicara. Dalam pandangan Nasrani, firman yang tertulis itu adalah Injil atau Bible, Holy Bible, yang biasa disebut dengan kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sedangkan firman yang berbicara adalah Nabi Isa, pandangan mereka adalah Yesus Kristus. Nah, jadi selalu dipercaya seperti itu. Kitabun unzila ilaika, diturunkan kepada Muhammad, berarti dalam diri Nabi Muhammad di sini ada dua, yaitu kitab dan dirinya sendiri. Dirinya merupakan jelmaan sempurna daripada kitab, sehingga Nabi Muhammad adalah kitab yang berbicara dan berjalan. Ini yang pertama. Dan dia datang bukan untuk membuat kesulitan bagi kita. Dia datang untuk membuat kehidupan ini jadi mudah. Kemudian kita disuruh mengikutinya. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Jangan sampai mengikuti selainnya sebagai pemimpin. Kemudian kalau kita mengikuti selainnya, maka kita lihat akibatnya apa? Terlalu banyak negara-negara, peradaban-peradaban yang telah dihancurkan. Mereka menanggung derita dan malapetaka. Sehingga kemudian apa yang terjadi? Kemudian mereka menyesal setelah kejadian itu. Ya. Baru mereka menyadari bahwa mereka zalim selama ini. Zalim kepada siapa? Zalim kepada dirinya, zalim kepada utusan Tuhan, zalim kepada Allah SWT. Lalu kemudian Allah mengatakan bahwa Nabi diutus itu karena merupakan ambasadornya Tuhan, ya tentu bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengutusnya. Sebagaimana ambasador setiap negara, duta besar setiap negara, bertanggung jawab kepada pemerintah yang mengutusnya, kerajaan yang mengutusnya. Sama di sini, kami pasti akan tanya kepada rasul tersebut, karena mereka diutus untuk mewakili Tuhan. Kemudian, bukan hanya satu dua rasul, tapi sejak dari dulu ada yang diceritakan dan ada yang tidak diceritakan. Nah, baru kemudian, setelah Allah berbicara tentang penciptaan atau kepengutusan rasul, ambasador tadi kita sebutnya di muka bumi ini, ambasador Tuhan di muka bumi, setiap tempat, setiap masa ada, baru Allah mengatakan bahwa di akhirat nantinya, wazan, timbangan, parameter yang Allah gunakan adalah kebenaran. Apa itu kebenaran? Yaitu kitab suci yang berbicara dan kitab suci yang diam. Jadi Alkitab As-Samit dan Alkitab An-Natik. Jadi yang dijadikan sebagai patokan kebenaran adalah kitab yang berbicara dan diam. Karena ini tidak bisa dipisahkan. Dan tidak mungkin berselisih keduanya. Karena yang disebut dengan kitab suci yang tertulis, yang kita sebut tadi dengan Samit, itu berasal, terucapkan oleh kitab suci yang berbicara. Nah, mereka inilah disebut dengan Al-Haq. Dan mereka lah wazan pada saat itu. Wal waznu yaumidinil haq. Dan Nabi pun mengatakan, mempersiapkan, bahwa setelah saya masih harus agama ini berlanjut. Agama ini berlanjut artinya kitab suci harus berlanjut. Kitab suci disebut kitab suci kalau dia sempurna, ada pasangannya. Maka selalu Nabi mengatakan bahwa di antara sekian banyak sahabat-sahabatnya dia bina, dia mengatakan bahwa kebenaran itu selalu bersama dengan Ali dan Ali selalu bersama dengan kebenaran. Kata-kata yang terkenal adalah Al-haqqu ma'aliyin wa aliyun ma'al-haqq. Wal waznu yawma izinil haqq. Parameter timbangan pada saat itu adalah al-haq. Nah, dari parameter inilah maka lihat siapa yang berat. Jadi beratnya sakulat tergantung daripada kandungan kadar al-haq pada perbuatan itu. Sebaliknya, ketika kandungan al-haq pada perbuatan itu ringan, maka disebut dengan hafat mawazinu. Kemudian Tuhan menjelaskan, setelah konsep ini selesai, konsep itu artinya ajaran yang ada dalam fitrah setiap manusia, dan ajaran ini nantinya juga diteruskan lagi dalam bentuk kitab suci tadi, Alkitab yang Samit ataupun yang Natik, baru setelah itu kita diciptakan di muka bumi. Ini terakhir pembahasan kita. Walaqad makkannakum fil ardi. Sungguh kami telah memberikan tempat kalian di muka bumi.
untuk menjalankan tadi konsep, ya kita menyebut konsep kalau itu adalah pemikiran, kalau itu adalah politik kita sebut dengan ideologi, ya, atau doktrin, dan kita sebut itu sebagai kitab suci fitrah kita masing-masing karena dia ada pada diri kita, dan kita sebut itu sebagai firman yang natik kalau nabinya, rasulnya, orang sucinya, insan kamilnya, dan kita sebut sebagai firman yang samit kalau itu adalah yang tertulis seperti yang kita baca ini. Semuanya ini diberikan agar kita bersyukur. Walaupun Tuhan mengakui bahwa qalilan ma tashkurun. Nah, kita sekarang masuk pada ayat barunya. Jadi tadi kita sudah sampai di ayat yang ke-10 tadi ya. Ini ayat 10 terakhir, kita lihat ujung-ujungnya manusia nanti akan bermasalah ya. Jadi Tuhan menciptakan kita di muka bumi agar kita bersyukur. Bersyukur artinya menerima tadi konsep bagaimana kita menjalani kehidupan di muka bumi ini. Sekarang kita masuk pada ayat 11 ya. Nah, tetapi kemudian Allah menyampaikan bahwa di muka bumi itu tidak mungkin kosong daripada manusia suci. Nah, cuma sayangnya banyak orang tidak menerima manusia suci ini. Dicontohkan yang paling pertama keberatan untuk sujud adalah iblis. Dan iblis inilah nanti yang mencoba mencari follower, pengikut di kalangan manusia dan jin. Ya. Walaqad khalaqnakum, dan sungguh kamilah menciptakan kalian. Jadi Allah menjelaskan bahwa kita tercipta di muka bumi ini bukan tanpa alasan dan bukan tercipta dari ketiadaan murni. Kita di muka bumi ini adalah menciptakan. Untuk menggunakan kata khalaqnakum di sini ya karena Allah SWT dan juga nanti pada kita sekarang melibatkan orang tua kita. Walaqad khalaqnakum, sungguh kami telah menciptakan kalian. Summa sawwarnakum, kemudian setelah kita diciptakan, kita mulai lahir dari perut ibu kita, maka kemudian jadi kita terbentuk. Jadi kita terbentuk dalam rahim, setahap demi setahap, ada periodenya, lalu kemudian kita lahir, setelah lahir juga berperiode lagi, ada tahap-tahapannya, ada fase-fasenya, sampai pada kita yang disebut dengan akil balik. Apa itu akil balik? Ketika kita sudah mulai menyadari bahwa ternyata di dalam diri kita dulu ada janji, ada komitmen, ada ikrar di hadapan Allah ketika Allah berkata alastu birabbikum, dan kita mengatakan bala syahidina, kami bersaksi. Nah, maka dikatakan sawwarnakum, kita artikan saya sawwarnakum ini menjadi bentuk di dalam rahim sampai nanti kita akil balik. Summa qulna lil malaikati isjudu li Adama. Setelah kita kemudian dibuat dalam konsep seperti ini, lalu kemudian Allah berfirman kepada seluruh makhluk yang ada pada saat itu, yaitu kami berfirman kata Allah, lil malaika isjudu li Adam. Jadi perintahnya jelas. Isjudu. Perintahnya jelas. Isjudu, sujudlah. Isjudu, sujudlah kalian semuanya, li kepada Adam. Jadi li-nya kepada Adam. Jadi sujudlah kalian semua kepada Adam. Sampai sekarang masih banyak umat Islam kita yang tidak menyadari itu. Sehingga kalau kita mengatakan kita sujud itu tidak langsung kepada Allah, tapi kepada Adam, mereka keberatan. Padahal ini ada di Quran. Ada di Quran. Dalam beberapa kali pertemuan sering sekali mendapatkan keberatan-keberatan seperti itu. Nah itu syirik namanya kalau kita sujud kepada makhluk. Harusnya sujud kepada Allah. Saya bilang ini di Quran, dibilang ini. Allah menyuruh kepada seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Dia tidak mengatakan sujudlah kepada aku. Harusnya kan isjudu li ataukah isjudu lillah. Tapi dia katakan li Adam. Ini jelas li Adam. Memang ada juga ayat yang mengatakan isjudu lillah. Ada, tidak bisa dipungkiri. Sehingga nanti kalau kita kombinasikan bahwa sujud kepada Allah itu sebetulnya hakikatnya. Tetapi melalui sujud kepada Adam. Jadi sujud kepada Adam itu hakikatnya sujud kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang berkata seperti itu. Kalau kita yang berkata tentu tidak benar. Tapi ini Allah yang berkata. Qulna, kami berfirman. Lil malaikati, kepada seluruh makhluk. Isjudu li Adam. Sujudlah kalian semuanya kepada Adam.
Jadi jelas ini li Adam, bukan kepada lillah, bukan isjudu lillah. Bahwa memang ada kepada Allah, iya, tapi banyakkan li Adam dalam Al-Quran. Kalau kita baca dalam Al-Quran itu banyakkan Adam. Ada lillah, tetapi ada 2-3 ayat saja. Nah, coba kita lihat di sini. Kita lihat dari surat Fussilat. Surat Fussilat ini 41, surat 41 ayatnya 37. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah al-lail, malam, wan nahar, siang, wasyamsu, maaf ini adalah siang, ini adalah matahari, wal qamaru, dan bulan. Jadi malam, siang, matahari, bulan. Jadi artinya apa, semua ini bisa menjadi tanda kehadiran Tuhan. Disebut dengan ayatnya. Bahkan ada beberapa surat yang berisi secara khusus tentang ini. Contohnya misalnya surat Asy-Syams. Kalau kita baca surat Asy-Syams, itu adalah ini yang muncul. Wasyamsi wa duhaha, wal qamari iza talaha, wal laili iza yaghshaha, wan nahari iza jallaha. Allah mengatakan wa min ayati al-lail wan nahar wasyamsu wal qamaru, baru la tasjudu lisyamsi. Walaupun matahari itu punya peran yang sangat penting, sangat-sangat penting. Sangatnya mungkin 3 kali, sangat-sangat penting bagi kehidupan kita. Karena kalau tidak ada matahari, tidak ada kehidupan dalam galaksi kita ini. Nah, tetapi sepenting-pentingnya matahari, la tasjudu lisyamsi, janganlah kalian sujud kepada matahari. Sepenting-pentingnya bulan, la tasjudu lil qamari, jangan sujud kepada bulan. Jadi la tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Kalau begitu sujud kepada siapa? Wasjudu lillah. Wasjudu lillah. Ya. Jadi wasjudu lillah, sujudlah kepada Allah saja. Ya, jadi hanya sujud kepada Allah. Kenapa sujud kepada Allah? Alladzi khalaqahunna, karena Dia yang menciptakan semuanya. Nah, sekarang ingat kata-katanya isjudu atau usjudu lillah. Sujudlah kalian semuanya kepada Allah. Sujudlah kepada Allah. Nah, sekarang Allah yang menjadi objek di sini berkata di sini, berfirman ini. Mana tadi ini? Ya. Dia berfirman di sini. Ya, fakulna, ini dia. Kata-kata kulna Allah. Ya. Tadi kita sebut sini adalah lillah. Sekarang dia di sini adalah kulna, berkata. Ya. Berkata kepada seluruh makhluk. Kita artikan malaikat di sini seluruh makhluk. Usjudu li Adam, sujudlah kalian semuanya kepada Adam. Ya. Jadi hakikatnya sujud kepada Adam itu adalah sujud kepada Allah, seperti sini usjudu lillah. Ya. Karena Dialah yang menciptakan semuanya. Cuma Allah yang seharusnya kita sujud kepadanya berkata, isjudu li Adama, sujudlah kepada Adam. Dan itu muncul beberapa kali dalam Al-Quran. Ya. Sujudlah kepada Adam, ini banyak sekali dalam Al-Quran. Kita bisa temukan dalam surat, seperti misalnya dalam surat Al-Baqarah ada, surat Al-Hijr ada, surat Al-Kahfi ada, surat Al-Isra ada, banyaklah, surat Sad ada, dan sebagainya. Ya. Kata-kata isjudu li Adama. Ya. Jadi di sini usjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kalian benar-benar beribadah kepadanya. Jadi berdasarkan ayat ini, yang namanya beribadah itu ditandai dengan sujud sebelumnya. Jadi sujud dulu, ini baru iyyahu ta'budun. Dan ini beberapa kali muncul dalam Al-Quran nantinya, sujud dulu baru ibadah. Artinya apa? Nilai ibadah menjadi hampa apabila tidak didahului dengan sujud. Ya. Dalam surat Furqan, surat Al-Furqan ini surat 25. Ayatnya 60. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, usjudu lirrahman. Ini Allah juga nih. Ar-Rahman ini adalah nama Allah. Usjudu lirrahman, sujudlah kepada Ar-Rahman. Qalu, mereka berkata, Mar-Rahman, apa itu Ar-Rahman? Mereka berkata, apa itu Ar-Rahman? Anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Mereka berkata, anasjudu lima ta'muruna. Apakah kami pantas sujud kepada
sesuatu yang kau perintahkan kami untuk sujud kepadanya. Jadi terulang lagi. Ini adalah Nabi Muhammad kepada kaumnya, yang tadi Allah kepada makhluk. Ini adalah kaumnya Nabi mengatakan, anasjudu lima ta'muruna. Apakah pantas kami sujud kepada makhluk yang kau perintahkan kami untuk sujud kepadanya? Wazadahum nufura. Tidak bertambah apa-apa dari orang seperti itu kecuali semakin jauh. Nufur. Jadi orang yang tidak sujud pada dasarnya akan semakin jauh dari Tuhan berdasarkan ayat ini. Jadi kalau tidak sujud, zadahum nufura. Yang bertambah dari mereka adalah semakin jauh dari Allah. Ini Al-Furqan. Kita lihat surat Haji. Surat Haji ayat 22. Surat 22 ayat 77 nih. Surat Haji surat 22 ayatnya 77. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, irka'u, rukula, wasjudu, dan sujudlah. Wa'budu, baru ibadah. Coba lihat. Jadi sujudlah, baru kemudian wa'budu. Jadi artinya apa? Sesuatu itu disebut bernilai ibadah apabila didahului dengan sujud. Dan ini bukan sekali saja dalam Al-Quran. Jadi wahai orang beriman, jadi yang dipanggil orang beriman, karena orang beriman lah mungkin salah karena dia sudah percaya, tapi urutannya mungkin tidak benar. Jadi wahai orang-orang beriman, irka'u rukula wasjudu, dan sujudlah. Baru kemudian wa'budu rabbakum, baru sembahlah Tuhan. Jadi penyembahan kepada Tuhan tidak akan bermakna apabila tidak didahului dengan sujud kepada oknum yang Allah perintahkan kita melakukannya. Baru jadi urutannya sujud, ibadah, baru berbuat baik. Ya, jadi berbuat baik seperti ini namanya ibadah. Ibadah seperti ini hakikatnya adalah sujud kepada Allah. Dan dengan melakukan seperti itu, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan dengan begitu kalian dapat keberuntungan. Ya, ini adalah surat Haji. Jelas saya kira ya. Jadi sudah jelas. Kita lihat surat An-Najm ini. Ya. Surat An-Najm surat 53 ayat 62. Fasjudu lillah, sujudlah kepada Allah. Wa'budu, dan beribadah. Jadi sujud dulu. Ya. Jadi kita lihat sini, sujud dulu baru beribadah. Artinya tidak mungkin kan ini kebetulan. Ini kan Al-Quran. Al-Quran ini mujizat. Urutannya seperti itu. Fasjudu lillah wa'budu. Jadi sujud dulu kepada Allah, baru kemudian ibadah. Sini juga tadi, surat Haji tadi nih. Isjudu, baru wa'budu. Iya. Tinggal kemana kita harus bersujud. Nah, itulah aja tadi. Intinya adalah sujud dulu, baru beribadah. Nah, berdasarkan ayat ini, kita kembali. Ya. Jadi, summa qulna lil malaikati isjudu li Adam. Nah, tadi isjudu lil Rahman atau isjudu lillah, itu hakikatnya adalah bersujud kepada Allah melalui Adam. Usjudu li Adama, sujudlah kepada Adam. Melalui Adam. Siapa ini Adam? Adam ini orang, manusia. Cuma manusia yang menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan tugas-tugas ketuhanan di tengah-tengah alam semesta ini. Jadi usjudu li Adama, apa yang terjadi? Fasajadu, sujudlah mereka semuanya illa. Jadi mereka ada illahnya di sini, kecuali iblis. Ya. Jadi kesimpulannya dalam ayat ini dan banyak ayat yang semacam ini, yang tidak sujud itu adalah iblis. Kita ulangi lagi, yang tidak sujud itu kepada Adam adalah iblis. Fasajadu illa iblis. Maka sujudlah semuanya kecuali iblis. Lam yakun minas sajidin. Iblis itu tidak mau masuk. Lam yakun minas sajidin. Lam yakun minas sajidin. Jadi dia tidak mau termasuk golongan yang sujud. Lam yakun minas sajidin. Tidak mau masuk dalam golongan orang yang bersujud. Jadi ingat, iblis itu lam yakun minas sajidin. Tidak mau masuk ke dalam golongan orang yang sujud. Jadi pertanyaannya, apakah kita ini sudah masuk kategori orang yang sujud atau tidak? Karena kalau kita tidak masuk kategori yang sujud, hakikatnya kita berada di belakangnya iblis. Iya. Seperti mana tadi kata-kata illa iblis. Fasajadu, semua sujud kecuali iblis.
Iblis itu definisinya di sini adalah makhluk yang tidak sujud kepada Adam yang Allah perintahkan. Jadi Adam di sini yang penting. Allah tidak langsung menghukum iblis, tapi Allah tanya dulu, kenapa kamu iblis tidak mau sujud kepada Adam? Qala, ini Allah menjawab, Allah mau bertanya. Qala ini adalah Allah. Allah berfirman, jadi ini adalah firman Allah kepada iblis yang tidak sujud tadinya. Apa kata Allah dan firman Allah? Kita tambahin saja, wahai iblis ya. Kalau kita kan ada wahai iblis, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Wahai iblis, ma mana'aka, apa masalahmu? Apa yang buat kamu enggan bersujud? Ma mana'aka alla tasjuda, apa yang menghalangi kamu? Apa yang membuat kamu keberatan? Apa yang membuat kamu tidak mau alla tasjudu sujud? Id amartu, ketika aku perintahkan. Jadi kita lihat amartu itu artinya aku perintahkan. Kita sudah bahas juga dulu sebelumnya kata amarah. Amartu aku perintahkan. Jadi kalau kita sujud kepada Adam bukan syirik. Kenapa? Karena itu perintah Tuhan. Syirik kalau kita melakukannya berdasarkan dugaan-dugaan kita, persepsi kita, pendapat pribadi kita. Tapi ketika itu amartuka, aku perintahkan kata Tuhan, ya bukan syirik namanya. Jadi amartuka, Allah yang perintahkan. Ya. Justru kalau kita tidak sujud, berarti kita tidak patuh kepada Allah. Ya. Jadi ulangi, kalau kita tidak sujud, berarti tidak patuh kepada perintah Allah. Ya. Karena ini amartuka, aku yang perintahkan. Jadi bukanlah syirik kalau sujud kepada Adam, karena amartuka, aku yang perintahkan kepada Allah. Jadi kalau ada yang keberatan, kenapa kita mesti sujud kepada orang? Harusnya kepada Allah. Ya memang salah kalau sembarang orang. Tapi kalau orang, figur, oknum yang Allah perintahkan, ya wajib. Kalau tidak sujud, justru namanya durhaka. Ya. Maka di sini penekanannya Allah di sini ketika iblis tidak sujud, apa keberatanmu? Ya, dan apapun nanti alasannya di sini, pasti alasannya adalah di luar di luar alasan tauhid pastinya. Ya, apapun alasannya pasti di luar alasan tauhid. Nah, maka Allah langsung menjawabnya, aku kan yang perintahkan itu. Ya, jadi walaupun itu sujud kepada batu, kalau aku perintahkan, ya bukan syirik. Contohnya, umat Islam kalau pergi ke Mekah, haji atau umrah kan tawaf. Mereka semuanya mencium hajar aswad, desak-desakan. Nah, pertanyaannya, apakah ketika mereka mencium hajar aswad itu lantas musyrik, syirik? Kan hajar aswad itu artinya batu, batu hitam. Hajar batu, aswad hitam, batu hitam. Nah, kalau kita mencium batu hitam dengan penuh penghayatan, apalagi kan kita semua orang datang ke sana dengan emosional, dengan membawa perasaan keagamaan. Apakah kemudian kita syirik mencium batu? Ya. Hal yang sama, apakah kita syirik ketika kita mencium tangan ibu kita, orang tua kita? Apakah kita syirik ketika mencium tangan orang-orang yang kita anggap sangat arif, berilmu? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena diperintahkan Allah. Ya. Jadi diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jelas-jelas kelihatannya ibadah, kalau tidak diperintahkan Allah, ya tidak boleh dilakukan. Karena dalam kaidah agama itu menciptakan ibadah, ingat kata ibadah di sini, ibadah khusus seperti salat. Itu tidak boleh. Semua jenis tata cara ibadah tidak boleh kecuali yang Allah ajarkan. Jadi harus Allah ajarkan. Ya. Sebaliknya, yang berkaitan dengan kehidupan kita bersama di muka bumi ini, semuanya boleh, kecuali yang dilarang Allah. Ya. Kalau berkaitan dengan ibadah mahda, seperti sholat, puasa, dan sebagainya, itu semuanya tidak boleh, sampai Allah memerintahkannya. Sebaliknya, aspek sosial kita semuanya boleh, kecuali ada larangannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh berbuat apa saja, tapi tidak boleh berjudi karena ada larangannya. Tidak boleh minum khamr karena ada larangannya. Tidak boleh membunuh karena ada larangannya. Tidak boleh mencuri karena semuanya ada larangannya. Ya.
Jadi semuanya menjadi tidak boleh kalau kaitannya dengan ibadah, kecuali Allah perintahkan dan ada contoh dari Nabi. Nah sekarang Allah yang perintahkan, sujudlah kepada Adam, kan berarti menjadi wajib bagi kita melakukannya. Yang tidak sujud sama dengan iblis, yaitu nantinya disebut dengan kana minal kafirin. Di surat Al-Baqarah ayat 31 ya kalau tidak salah. Kana minal kafirin, atau ayat 34 ya, di surat Al-Baqarah 34 atau 33. Di dalam surat Al-Baqarah itu dikatakan wa yaqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin, itu surat Al-Baqarah. Nah, jadi intinya di sini Allah bertanya kepada iblis, "Wahai iblis, ma mana'aka alla tasjuda idza amartuk?" Ya. Kenapa kamu tidak sujud padahal saya yang perintahkan? Ya. Qala, iblis menjawab, "Ana khairun, saya kan lebih baik dari dia." Nah, kan berarti apa artinya di sini? Di sini adalah supremasi lagi. Saya adalah lebih baik dari kalian. Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api. Api itu kan berkaitan dengan kejadian, turunan. Ini namanya kalau bahasa sekarangnya nasab. Jadi mendahulukan supremasi nasab di atas perintah Allah itu jelas tidak boleh. Kenapa? Karena iblis di sini tidak sujud dengan alasan memiliki supremasi asal usul daripada Adam. Ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Kenapa alasannya? Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu, kau ciptakan dia dari tanah. Huknya di sini adalah Adam di sini. Ya. Sebelumnya tadi, ya sebelumnya. Jadi Adam. Sedangkan ni di sini, ya di sini adalah aku iblis. Jadi khalaqtani, kau ciptakan aku yaitu iblis, minar dari api, wa khalaqtahu, sementara engkau menciptakan dia itu Adam, mintin dari tanah. Kau ciptakan aku dari api, tentu aku lebih mulia daripada tanah. Ya, seperti itu. Kalau api kan kita lihat selalu mau ke atas, tanah ke bawah. Nah, jadi ini alasannya iblis hingga tidak sujud. Jadi artinya apa? Alasan ini diada-adakan dan membuat alasan di balik perintah Tuhan. Jadi sebetulnya kalau kita mendapatkan perintah dari Allah, maka perintah itu adalah ibadah, maka setiap perintah ibadah, setiap perintah Allah itu pasti ada hikmahnya. Tapi tidak menggugurkan hukumnya. Ya. Jadi ada hikmahnya, tetapi hukumnya tetap ada. Jadi walaupun nanti hikmahnya sudah bisa dibuka, tetap aja hukumnya wajib. Ya. Jadi hukumnya wajib dilakukan, tentang ini dan itu namanya hikmahnya. Jadi kita harus membedakan mana hukumnya dan mana hikmahnya. Contohnya kalau kita dilarang makan daging babi, ternyata dalam kulitnya misalnya daging babi katakanlah ada ulat ada cacing-cacing misalnya gitu, kita biasa dengar. Ya kalau ada cicingnya itu urusannya dan daging, tetapi bukan karena itu kita diharamkan memakan daging babi. Ya, bukan diharamkan. Cacing dalam daging babi kalau ada itu namanya hikmahnya kita dilarang. Babi itu makanannya misalnya kotor, jorok, yaitu hikmahnya. Tetapi tidak menggugurkan hukumnya. Setelah kita tahu hikmahnya dan bisa kita hindari, katakanlah misalnya ada yang mengatakan bahwa kita dilarang makan daging babi karena daging babi banyak cacingnya. Kalau kita, bagaimana kalau dagingnya kita masak sampai sekian derajat Celcius sehingga cacingnya mati? Apakah lantas sudah halal? Jawabannya tidak boleh, karena penyingkapan hikmah tidak menggugurkan hukum. Perintah hukum tidak lantas memerintahkan kita mencari hikmahnya. Jadi kalau kita dikasih hukum, tidak harus kita cari hikmahnya dulu, baru kita mau melakukannya. Nah, hal yang sama terjadi pada sujud. Ya. Sujud. Nah, sekarang iblis mencoba mencari hikmahnya. Dan iblis berpegang teguh pada hikmahnya, yaitu bahwa saya kan mulia, masa saya disuruh sujud kepada Adam? Adam itu dari tanah, saya dari api. Ya, secara hierarki saya lebih tinggi daripada tanah. Ya. Saya lebih tinggi daripada tanah, makanya saya tidak mau sujud kepadanya. Itu kata iblis. Nah, ini adalah pendapat. Ini yang disebut dengan iftira, mengada-adakan.
Jadi iblis mengatakan, ana khairum min, saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan dia dari api, saya dari tanah. Ya, kita lihat di sini. Surat Al-Kahfi. Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati. Wa idh qulna, dan ingatlah tatkala kami berfirman, ini Allah berfirman, lil malaika, kepada malaikat-malaikat, kita tadi artikan dengan seluruh makhluk, usjudu li adama, sujudlah kalian semuanya li, kepada Adam. Ya. Fasajadu, maka mereka semuanya sujud, illa iblis. Ya. Mereka semuanya sujud kecuali iblis. Siapa itu iblis? Kana minal jinni, iblis itu adalah dari kalangan jin. Jadi kana minal jinni, iblis itu dari kalangan jin. Ya. Kana minal jinni. Oke, kita mengatakan kalau begitu tidak apa-apa, dia jin, kita manusia. Bukan masalah jin dan manusianya, tetapi sebabnya, hakikatnya. Sebabnya iblis itu dilaknat karena tidak sujud. Ya. Dan sujud ini diperintahkan kepada seluruh makhluk, termasuk manusia. Berarti kalau manusia itu tidak sujud, dia sama dengan jin yang bernama iblis. Karena minal jini tadi. Dan perbuatan tidak sujud itu adalah fasik, fafasaka. Fafasaka an amri, ini ya, kata-kata amri. Dia fasik, durhaka kepada amar Tuhannya. Kenapa amar Tuhannya? Karena tadi dikatakan di sini, amartuka ini, amartuka, iz amartuka. Jadi aku perintahkan kepadamu, is ketika aku perintahkan kepadamu, kok kamu tidak sujud, padahal aku yang perintahkan. Nah, jadi iblis itu keberatan durhakanya karena tidak melaksanakan perintah. Ya. Jadi pada kata sujudlah itu perintah. Jadi sebetulnya inti masalah di sini adalah perintah untuk sujud, bukan pada yang disujudinya. Seandainya Allah tidak perintahkan kita sujud kepada Adam, ya tidak boleh sujud kepada Adam, walaupun dia mulia daripada kita. Misalnya Adam manusia seperti kita, lebih mulia. Ya, tetap tidak boleh sujud kalau tidak ada perintah Tuhan. Nah, kalau ada perintah Tuhan, jangankan manusia seperti Adam, bahkan kita katakan tadi, batu hitam seperti Hajar Aswad itu pun kita cium, karena itu adalah dicontohkan oleh Nabi. Tawaf 7 kali, itu adalah perintah Allah. Itu kan tawaf di sekitar Ka'bah, Baitullah. Itu Ka'bah itu kan cuma batu-batu yang disusun-susun. Kita tawaf, berputar-putar kepadanya. Ya. Kita berputar-putar kepadanya. Ya. Tapi apakah lantas itu dengan syirik? Jawabannya tidak. Karena kita melakukannya itu karena perintah. Kalau kita berputar-putar di sekitar Ka'bah, mirip dengan para penyembah berhala atau pagan yang berputar-putar di sekitar api atau sekitar benda yang mereka muliakan. Apa bedanya? Mereka berputar-putar di sekitar pohon kayu yang mereka muliakan, atau api yang mereka banggakan. Sementara kita, batu yang kita buat di Mekah itu, dibuat yang ada di Mekah itu, apa bedanya? Sama-sama kan makhluk. Ya, kita batu, Zoroaster api, kemudian ada yang kayu. Ya. Apa bedanya? Bedanya adalah tidak ada perintah untuk melakukan itu terhadap api, pun tidak ada perintah itu untuk melakukan pada pohon kayu. Tapi terhadap Adam ada perintah. Amartuka. Jadi intinya ada pada perintah. Jadi mana ka Allah tasjuda iz amartuka. Jadi kata-katanya iz amartuka, ketika ku perintahkan. Maka nabi-nabi itu pun bersikukuh kalau masalah perintah. Pada saat Nabi Ismail menjawab permintaan Allah melalui ayahnya Nabi Ibrahim untuk disembelih, apa kata Nabi Ismail? Jadi dalam dialog itu di surat 37, Nabi Ibrahim mengatakan, ya bunayya, duhai anakku, inni ara fil manam, saya melihat, saya diperintah, anni adbauka, saya diperintah untuk menyembelih kamu. Panzur madza tara, cobalah perhatikan bagaimana pendapatmu. Qala, Ismail menjawab, qala ya abati, duhai ayahku, ayahanda, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan. Itu kata-kata amr di situ. If'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan. Ya. Karena setiap perintah Allah itu adalah
pengosongan jiwa kita dari apapun juga. Jadi ketika kita disuruh sujud kepada Adam, Adam itu adalah makhluk seperti kita, lalu Allah perintahkan sujud, sebetulnya caranya Allah untuk membersihkan jiwa kita. Karena kalau kita keberatan untuk sujud, berarti kita egoistik namanya. Bukan patuh kepada Allah, tapi patuh kepada persepsi pribadi kita. Dan itu adalah syirik. Jadi intinya adalah perintah. Di dalam Al-Quran sering kita dengarkan kata-kata wa ma umiru. Yang paling terkenal adalah di dalam surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan tiadalah diperintahkan manusia itu illa liya'budullah, kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlisin. Apa itu mukhlisin? Bersih, tidak boleh ada yang lain. Ya. Mukhlisin, ikhlas, bersih. Nah, ketika iblis tidak sujud kepada Adam karena menganggap dirinya lebih baik, nah justru di situ dia tidak bersih. Dia mempertuhan anaknya di sini. Jadi anaknya iblis sudah lepas daripada anaknya Tuhan. Ya, ini adalah anaknya Tuhan di sini. Itu tuh ini adalah anaknya Tuhan. Tuh ini kan Allah, ya ini aku. Jadi sini ada kata anak juga ini. Tuh itu anak. Ya, anak ini dalam bentuk madhi menjadi tu, amartu, kata betul. Ya, itu namanya seperti itu. Jalas tu, iya. Ra'aitu, qara'tu. Nah, itu semua tutu itu menunjukkan aku. Jadi aku sebetulnya di situ. Jadi bisa ditulis di depannya ana amartu, ana qara'tu, ana kata betul itu tu. Siapa tuhnya di sini? Anaknya Allah. Tetapi anaknya iblis jalan sendiri. Ya. Amartu, aku, saya yang perintahkan. Tapi anaknya iblis mengatakan, anak khair, saya kan lebih baik. Artinya apa? Anakku Tuhan lebih baik daripada anakmu. Kalau gitu. Akuku lebih baik daripada akumu. Sayaku lebih baik daripada sayamu. Subjektifku lebih baik daripada subjektif Tuhan. Nah, apakah ini bukan durhaka namanya, Mas? Jadi anaknya iblis inilah yang lepas daripada anaknya Allah. Bahkan dia dengan bangga mengatakan, anak saya khairum minhu, lebih baik daripada Adam. Iya. Karena kau ciptakan aku dari tanah, wa khalaqtahu min tin, dan kau ciptakannya dari tanah saja. Kau ciptakan aku dari api dan dia dari tanah saja. Jadi intinya adalah amartu, perintah. Itulah sebabnya inti kehidupan sosial kita kan keadilan, menggunakan kata amar. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Amar juga. Jadi man aka Allah tasjuda iza martu. Apa masalahnya sehingga kamu tidak sujud ketika ku perintahkan? Kalau jawabannya anak khairun. Aku kan anak saya kan lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dari tanah. Ya. Itu yang kita temukan di dalam surat ini. Jadi fafasaka an amri rabbi. Dia fasik, dia durhaka dari amar perintah Tuhannya. Afatattakhizunahu wa dzurriyyatahu auliya. Nah, sekarang setelah Tuhan Allah mendeklarasikan, mempertunjukkan bagaimana durhakanya iblis kepada Tuhannya dengan alasan tadi tidak mau sujud ini. Ya, tidak mau sujud kepada iblis. Maka kemudian Allah bertanya dengan iblis seperti itu, afatattakhizunahu? Apakah pantas kalian menjadikannya, mengambilnya wa dzurriyyatahu dan turunan-turunannya aulia sebagai wali, sebagai pemimpin? Jadi jemaah sekalian berbahagia, menentukan wali tidaknya orang itu kita tidak pantas. Karena di kita ini kan banyak sekali wali. Iya, ini wali itu. Tidak ada nas yang menunjukkan itu. Kalau tidak ada nas, lalu siapa yang memberikan wali itu? Ya kita manusia. Padahal yang namanya wali Allah, ya Allah menentukannya. Seperti dalam kata-kata innama waliyukumullah wa rasulul ladzina. Itu adalah Allah yang mengatakan wali itu adalah wali. Ya, jadi selain daripada itu, jangan-jangan wali iblis. Ya. Maksudnya di situ adalah pemimpin dari kalangan iblis. Ya. Afatattakhizunahu wa dzurriyyatahu auliya. Apakah pantas engkau mengambil dia dan keturunannya sebagai pemimpin aulia wali? Disebut lagi dengan wali Allah, padahal bukan dari Allah. Min duni, selain daripada aku. Wahum, padahal mereka itu lakum kepada kalian hakikatnya adalah musuh. Bayangkan, kalau musuh yang kita jadikan wali Allah,
Musuh yang kita jadikan sebagai khalifah, musuh maksudnya di sini musuh kemanusiaan. Musuh kemanusiaan kita angkat sebagai wali Allah. Musuh kemanusiaan kita sematkan padanya khalifah Allah. Wah, ini fatal. Maka dikatakan wa min duni, tidak boleh selain daripada aku. Wa hum lakum adun. Padahal iblis dan zuriatahu itu keturunannya adalah musuh yang nyata bagi kalian. Wa hum lakum adu. Musuh yang nyata bagi kalian. Dan yang seperti itu adalah seburuk-buruknya orang zalim. Bi'sa li zalimina badala. Itulah pengganti yang paling buruk dari kalangan orang zalim. Maksudnya bahwa kalau kita menjadikan aulia padahal dia bukanlah zuriat daripada kekasih Allah atau yang tadi disebut dengan tempat sujud, maka itu adalah bi'sa li zalimina badala. Itu berarti kita mengangkat khalifah yang paling buruk. Kita mengangkat wali yang paling zalim. Dan ini yang diinginkan oleh pembahasan-pembahasan Al-Quran, agar kita semuanya jangan sampai terkecoh dari mereka. Jadi kita teruskan, khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Kata kuncinya di sini, iblis menepuk dadanya, dia lebih baik daripada yang lain. Nanti iblis itu kalau sudah ada di muka bumi kita ini, dia tetap selalu bersama dengan apinya. Api dalam pengertian di sini sebetulnya include di dalamnya neraka. Jadi dia membawa kemana-mana nerakanya. Sehingga kalau kita ikut kepadanya berarti kita masuk, menerima undangan masuk ke dalam neraka dari iblis. Apa jawaban Allah mendengarkan tadi jawaban iblis? Qala, Allah berkata, berfirman atau menjawab, fahbit, kalau begitu turunlah. Ya. Kalau anakmu lebih baik daripada aku dengan tidak sujud pada perintahku, kata Tuhan, kalau begitu fahbit, turunlah daripada tempat yang paling menyenangkan ini. Fahbit minha, turunlah. Biasa artinya sini, turunlah dari tempat yang paling mulia. Turunlah dari kalangan orang-orang yang mengisi hidupnya dengan patuh kepada perintah Tuhannya. Fahbit minha, keluar daripadanya. Kamu adalah orang durhaka. Yakunu laka an tatakabbara. Fama yakunu laka an tatakabbara. Kenapa kamu harus turun daripadanya? Karena tidak tempat. Fama yakunu, tidak ada, kita artikan tidak ada tempat laka bagi kamu an tatakabbar, untuk menyombongkan diri. Ingat surat Al-Baqarah 34, Allah firman, qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara tatakabbara wa kana minal kafirin. Jadi begitu anak kita, kita menyimpangkan, kita simpangkan, kita jauhkan dari anaknya Allah, kita lepaskan dari anaknya Allah, maka itu namanya takabur. Ya, sudah istikbar, sudah zalim. Jadi turunlah daripadanya, karena kalau kita ingin bergabung di dalam surganya Allah bersama dengan kekasih-kekasihnya yang di dalam surat Al-Fajr dikatakan pada khalifah ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, karena itu syarat untuk masuk ke dalam surgaku, maka tidak ada tempat untuk bergabung dengan manusia-manusia suci seperti itu kalau dalam diri kita ada kibar, ada takabur sesedikit apapun. Fama yakunu laka anta takabbara. Dan ingat tadi dialognya di atas, anaknya iblis. Ma mana'aka iz amartu, tunya adalah akunya Allah. Qala, dan iblis menjawab, ana khairun min, aku lebih baik daripada dia. Ana khairun min, aku lebih baik. Jadi akunya, ana di situ akunya iblis. Amartuka itu adalah akunya Allah. Jadi justru tidak sujud kepada Adam menyebabkan yang bersangkutan menjadi syirik. Kalau sujud kepada Adam tidak syirik. Kenapa? Amartuka, aku yang perintahkan kepadamu. Jadi kuncinya memerintahkan. Kita kita perjelaskan di sini. Karena banyak saudara-saudara kita yang tidak mau sujud kepada kepada selain daripada Allah dengan alasan kan hanya sujud kepada Allah. Kalau bukan kepada Allah ya syirik. Ya. Dan apa yang terjadi jemaah sekalian berbahagia? Ketika orang tidak sujud kepada makhluk, kepada insan suci yang Allah perintahkan kita sujud kepadanya, apa yang terjadi kemudian? Akhirnya kita benar-benar menjadi pengikutnya iblis. Ini lihatlah, pembunuhan demi pembunuhan di Timur Tengah, kita ulangi lagi, berkali-kali kita katakan ini.
dan membuat terutama umat Islam di sekitar situ, negara-negara Muslim, hanya berdiam diri, menjadi penonton pasif saja. Padahal yang namanya Palestina itu dikepung oleh negara Muslim. Di situ ada Mesir, di situ ada Yordania, di situ ada Lebanon, di situ ada Suriah, di situ ada Arab Saudi dekatnya, bukan Muslim semuanya. Tetapi relatif yang membuat perlawanan hanya sedikit dari Lebanon, namanya Hizbullah, sedikit dari Syria, dan sedikit daripada Palestina Sunni Hamas. Itu pun disebut teroris pula. Coba. Dan banyak orang Islam sepakat dengan Barat bahwa dia teroris, padahal mereka memperjuangkan tanah dan kemanusiaan. Justru yang teroris itu siapa? Iya, yang teroris adalah Israel dan pendukung-pendukungnya di belakang. Baik institusi negara ataupun kelompok atau individu. Masyarakat Muslim mungkin dengar berita terakhir dari apa namanya, dari Timur Tengah. Kemarin pagi ketika salat subuh, Israel menjatuhkan bom seberat bahan peledaknya 907 kg, bayangkan. Dijatuhkan di atas sebuah sekolah yang menjadi tempat pengungsian orang-orang Gaza. Ya. Ketika mereka sedang salat subuh, ingat, ketika mereka sedang salat subuh. Saya nggak tahu kalau yang melakukan ini sesamanya orang Islam, itu pasti sudah dikafir-kafirkan. Mereka semua akan demo mati-matian, disebut macam-macam. Mereka memperingati saja meninggalnya, haulnya cucu nabinya, mereka demo. Sementara ini Israel melakukan kejahatan yang sungguh luar biasa. Ya. Menjatuhkan bom seberat, ingat, bahan peledaknya, bukan total bomnya, bahan peledaknya di kepalanya itu si bom, itu 907 kg. Coba, berarti hampir 1 ton. Dijatuhkan di sebuah sekolah tempat pengungsi. Ya, ketika mereka sedang salat subuh. Ya. Dunia semua mengecamnya, termasuk Eropa dan Amerika. Tapi kita tahu kecaman Eropa dan Amerika hanya lip service saja. Ya. Hanya apologetik saja. Karena pada saat yang sama Amerika tetap mengirim bahan peledak ke Israel. Bom yang dipakai Israel dijatuhkan di sana itu buatan Amerika. Dan setelah itu apa yang terjadi? Ada kecaman, tetapi pada saat yang sama Joe Biden mengirim kapal selam untuk membela Israel lagi. Luar biasa. Inilah benar-benar sandiwara iblis yang paling mencolok. Ya. Tetapi masih banyak saja umat Islam, bahkan manusia, yang mengagung-agungkan setan besar ini. Jemaah sekalian terbahagia. Yang mendukung Israel melakukan itu siapa, jemaah sekalian terbahagia? Yang tidak sujud. Dari mana buktinya? Coba lihat di sini. Bapak Ibu sekalian, ini ada nih. Lihat ini kepala beritanya nih. Ya. Ini kita ambil dari Press TV tanggal 7 Agustus ini. Wednesday, hari Rabu. Rabu lalu, hari ini kan hari Senin, berarti Rabu lalu, minggu lalu, tanggal 7 Agustus. 7 Agustus ya, tahun 2024 ini. Ya. Judulnya apa? KSA, NUAE, ya, KSA dan UAE. Funding of Israeli armed firms and illegal settlements. KSA ini bagi yang tidak terbiasa membaca singkatan, Kingdom of Saudi Arabia. Ingat, ini KSA ini Kingdom of Saudi Arabia. Kerajaan Arab Saudi kalau kita di Indonesia. Ini adalah Kerajaan Arab Saudi dan Uni Arab Emirates. Kalau Indonesia kan UAE, UEA, Uni Emirat Arab ya, begitu kalau di bahasa Melayu, Uni Emirat Arab. Membiayai, mendanai of Israeli armed firm, perusahaan persenjataan Israel, dan juga membiayai pemukiman ilegal. Apa itu pemukiman ilegal? Pemukiman yang dibangun oleh Israel di atas tanah-tanah yang dikuasai setelah perang tahun 67 yang tidak diakui oleh PBB dan seluruh dunia, yang dalam bahasa Inggris dengan occupied land, tanah yang dikuasai. Ya, seperti yang seperti dataran tinggi Golan, itu tanahnya Suriah itu diambil. Ya. Suriah yang sebagian juga diambil dari Lebanon, sebagian diambil dari Mesir, tapi Mesir sudah dikembalikan
waktu Mesir bersedia menandatangani perjanjian Camp David, ya, yaitu Gunung Sinai. Itu Gunung Sinai tadinya itu diambil, dan banyak lagi yang lain. Mereka membangun di sana, bahkan di atas tepi barat pun mereka membangun perumahan-perumahan ilegal. Padahal jelas-jelas tepi barat itu secara de facto berada di bawah otoritas Palestina. Ya. Tapi mereka membangun pemukiman. Dan siapa yang biaya perumahan ini? Hebatnya jemaah sekalian, bukan orang Yahudi, tetapi Kerajaan Saudi dan Uni Arab Emirat. Ini berita. Ya. Coba kita lihat di sini nih, ada beritanya bagus, kata-katanya bagus di sini. Ya. Kita loncat ke sini nih. The Saudi and UAE, Saudi dan Uni Emirat Arab, ini Saudi and UAE role in Israeli genocide in Gaza needs proper examination. Ya, keterlibatan atau peran daripada Saudi dan Uni Emirat Arab di dalam genosida Israel terhadap Gaza itu memang membutuhkan pembuktian yang cocok. Tetapi ada clue-nya nih. There are some clues. Ada petunjuk-petunjuk. Nih, ada beberapa petunjuk. There are some clues in the recent activity of an investment firm both states. Nih, coba lihat. Ada beberapa petunjuk di dalam aktivitas belakangan ini yang ditunjukkan oleh dua negara, perusahaan investasi dua negara tersebut. Jadi perusahaan investasi, investment firm, perusahaan investasi, ya. Perusahaan pelaburan, ya. Kalau dia kilang pelaburan kalau di Malaysia. Founded with the infamous Jared Kushner, yang didirikan, coba. Ada perusahaan investasi yang didirikan oleh yang kita kenal semuanya, itu Jared Kushner. Kushner ini adalah orang Yahudi yang merupakan menantu daripada Donald Trump, yang dulu meng-approach negara-negara Arab untuk melakukan normalisasi, yang kemudian ditandai dengan penandatanganan Abraham Accord. Masih ingat dulu Abraham Accord? Ya. Itu Kushner itu. Nah, sekarang kita teruskan. The Saudi and UAE government, kita pakai bahasa Indonesia saja, Saudi dan UAE government, pemerintah Saudi dan Uni Emirat Arab, through Jared Kushner Affinity Partners-nya, melalui perusahaan ini, Affinity Partners daripada Jared Kushner ini, perhatikan aja sekalian, have become major shareholder in the Israeli company Phoenix Holdings. Melalui ini, kemudian dua negara Muslim ini, pemerintahan ini, menjadi pemegang saham mayoritas, major shareholder, menjadi pemegang saham mayoritas di perusahaan Israel tersebut yang bernama Phoenix Holdings. Jadi ada perusahaan Israel namanya Phoenix Holding. Siapa pemegang saham mayoritasnya? Saudi dan UAE, pemerintahan, bukan orang per orang. Negara Saudi dan negara UAE. Apa itu perusahaan Phoenix Holding ini? Phoenix Holdings is involved in the construction of illegal settlement. Phoenix ini atau Phoenix ini berbentuk holding, ya, terlibat di dalam pembangunan pemukiman ilegal and has made significant investment in Israeli military installation. Ya, selain terlibat di dalam pembangunan pemukiman ilegal, juga mempunyai investasi yang jumlahnya signifikan di dalam instalasi militer Israel. Instalasi militer Israel. Ya. Jadi coba kita lihat. Ya. The largest armed business in Israel, perusahaan senjata terbesar di Israel, bisnis senjata terbesar Israel, namanya Elbit System, is owned by Phoenix Holding. Dimiliki oleh perusahaan yang bernama tadi, Phoenix Holdings, with more than 2 million share, dengan jumlah sahamnya sebanyak lebih dari 2 juta saham. More than 85% of drone used by Israeli military in Gaza and West Bank are supplied by Elbit. Lebih dari 85% drone yang digunakan mengebomnya used by Israeli military, yang digunakan oleh militer Israel di Gaza
dan tepi barat disuplai oleh perusahaan Elbit yang sahamnya tadi dipegang oleh Phoenix, yang Phoenix ini saham mayoritasnya dipegang oleh Arab Saudi dan UAE. Dapat Bapak Ibu bayangkan. Ya. Ini berita sampai sekarang belum ada bantahannya. Ya. Jadi ini ada sekedar kita lihat jemaah sekalian berbahagia. Jadi apa yang terjadi di sini kalau orang tidak sujud? Ya. Karena begitu kita tidak sujud, yang men-take over ini agama adalah penguasa-penguasa yang berada di bawah ketek, di bawah ketiak daripada setan besar tadi. Makanya Allah mengatakan kepada yang iblis, fahbit minna, kamu keluar daripadanya. Tidak ada alasan untuk tatakabbar fiha. Fakhruj, keluarlah. Innaka minas sagirin. Karena sungguhnya justru kamu menjadi orang yang hina. Saat kita artikan sagirin, hina. Kamu hina karena kamu akan mengkhianati kemanusiaan. Fakhruj keluarlah. Innaka minas sagirin. Kamu termasuk orang yang hina. Kita lihat di sini tadi ya, kita kembali ke sini ayatnya tadi. Ya, Nisa ya. Jadi intinya jemaah sekalian terbahagia, kita tidak boleh merasa ini, tidak boleh ada aku dalam diri kita. Contohnya di sini surat An-Nisa ini. An-Nisa surat 4 172. Allah mengatakan lan yastakifal masih, seorang al-masih saja. Al-masih ini adalah lahir dalam keadaan mujizat, tidak punya ayah. Lan yastakif, tidak pernah merasa enggan an yakuna, untuk menjadi apa? Abdan, hamba. Hamba itu artinya paling rendah di lillah kepada Allah. Beda dengan iblis tadinya. Ana khairum minhu. Kalau al-masih la yastakif an yakuna abdan lillah. Apakah hanya nabi seperti ini? Walal malaika al-muqarrabun. Malaikat-malaikat muqarrabun juga seperti itu. Ya. Baru Allah mengatakan wa may yastakif. Siapa yang dalam jiwanya ada rasa enggan an ibadati, untuk beribadah kepadanya, wa yastakbir, dan menyombongkan diri, istikbar tadi ini, tatakabbar, fasayakhsyuruhum ilaihi jami'a, maka nanti Allah akan kumpulkan mereka semuanya di sisi Allah. Di mana nanti ditempatkan? Kalau orang beriman masuk ke dalam sorga, ujurahum wa yazidahum min fadli, karenanya sebaliknya, wa maladzina stangkafu tadi, yang enggan, alladzina stangkafu wastakbaru. Ya. Adapun orang-orang yang enggan dan istikbar, menyombongkan diri, fayu'adzibuhum adaban alima. Allah pasti akan mengazab mereka dengan azab yang pedih, dan seterusnya. Kita lanjut lagi. Qala, tetapi apa kata iblis? Ya. Setelah tadi divonis, kamu turun dari sini. Tidak ada tempat bagi kamu di sorga atau di tempat yang mulia kalau kamu menyombongkan diri. Ya, contohkan tadi Nabi Isa di surat An-Nisa tadi, Nabi Isa yang begitu mulia, justru kemuliaannya didapatkan karena apa? Karena tidak ada rasa enggan pada dirinya untuk menjadi hamba di hadapan Tuhannya. Walaupun dia lahir dalam keadaan luar biasa. Justru karena dia lahir luar biasa, dia merasa begitu besar karunia Allah kepadanya. Qala, iblis berkata, kita tambahkan, ya Tuhan, anzirni ila yaumi yubatsun. Kalau begitu Tuhan, tundalah kematianku, tangguhkanlah aku, berilah kehidupan kepada saya, ila yaumi yubatsun, sampai hari kebangkitan. Yubatsun itu adalah hari kebangkitan, hari ketika sudah kiamat terjadi, itu yubatsun. Ya. Apa jawaban Allah kepada iblis? Ya. Qala, ya, Allah berfirman menjawab tadi. Kan tadi iblis berkata, fanzirni ila yaumi yub'atsun. Qala, maka kemudian Allah berfirman, innaka minal munzarin. Sungguhnya kamu, kita artikan, saya doa kamu diterima. Kita tambahkan ya, permintaan kamu diterima. Permintaan kamu saya terima, iblis. Jadi bayangkan ya sekalian, iblis yang demikian fasik, durhaka, ketika dia berdoa, masih diterima doanya. Mungkin ada yang bertanya, kok bisa orang durhaka diterima doanya? Kita jawab balik. Kalau tidak diterima doanya orang yang fasik, bagaimana dengan orang yang bersalah lalu bertobat?
Kan bertobat artinya minta kepada Tuhan untuk diampunkan. Nah, jadi Tuhan harus menerima doa siapapun juga, termasuk orang yang durhaka. Karena kalau Tuhan tidak mendengarnya, bagaimana mereka kembali kepada kebenaran? Ketika mereka durhaka dan menyadari kedurhakaannya, mereka menyadari dirinya tempat yang paling lemah, tak berdaya, dia tidak punya apa-apa lagi, kan harapannya cuma Tuhan. Kalau Tuhan tidak mendengarkannya, bagaimana mereka bisa keluar? Maka ketika iblis pun berdoa, ketika iblis pun meminta kepada Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun, Allah mengatakan, innaka minal munzarin. Kamu wahai iblis, saya terima doanya, saya perkenankan permintaannya, yaitu akan diberikan tangguh sampai hari kebangkitan. Jadi ayat ini memperjelaskan kepada kita, jangan pernah berputus asa untuk berdoa. Dan doa itu jemaah sekalian berbahagia, kita bisa lakukan sendiri-sendiri ataupun bersama-sama. Dan doa itu kita lakukan jemaah sekalian berbahagia, siapapun bisa melakukannya tanpa syarat-syarat tertentu, kecuali seperti syarat yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu sebaiknya kalau kita berdoa adalah berwasilah. Makanya kalau kita berwasilah dulu kepada siapa? Kepada Rasulullah dan keluarganya dengan membaca selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu baru kemudian kita berdoa. Allah mengatakan, uda'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku akan kuijabah. Allah juga mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Ya. Allah mengatakan, apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakan, fa inni qarib, aku ini dekat. Saking dekatnya, ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku akan mengijabah. Aku akan memperkenankan doa atau permintaan apabila mereka benar-benar meminta kepadaku. Iza da'ani. Jadi syaratnya apabila benar-benar meminta, artinya serius. Jadi inilah semuanya jemaah sekalian harus menjadi modal kita semuanya. Sehingga berdoa yang dilakukan berjamaah itu di mana? Sebenarnya salat. Salat berjamaah itu adalah doa berjamaah. Dan kalau kita doa berjamaah kan nggak perlu ada syaratnya. Misalnya harus bawa kambing 1 ekor 1 orang, bawa misalnya ayam kemangi 1 ekor, nggak ada kayak gitu. Bawa kelapa yang yang bulat seperti bola, nggak ada. Atau bawa misalnya kerbau albino, nggak ada. Ya. Pokoknya siapa saja boleh masuk ikut sholat tanpa syarat, mengisi celengan atau tidak mengisi celengan. Ya, tidak ada syaratnya. Dan itulah doa berjamaah yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Kalau kita salat itu berjamaah berdoa itu, di dalamnya ada kata-kata, imamnya mengatakan, ihdinas siratal mustaqim. Kita semuanya mengiyakan itu, mengikuti dalam hati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami untuk selalu berada di jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang an'amta alaihim. Ya, yang kau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan itu sebabnya di sebagian mazhab Islam, bahkan kemudian setelah imamnya mengatakan waladdallin, mereka mengucapkan amin. Kenapa? Karena dia tahu itu adalah doa. Nah, jadi Mas Kiai Sebagai sudah jelas sekali bahwa iblis saja berdoa dijabah. Jadi kalau Bapak Ibu yang tidak seperti iblis berdoa pasti lebih dijabah lagi, nggak perlu khawatir. Nggak perlu harus menyembelih ayam putih, ayam hitam dulu. Ya. Nggak perlu datang kepada orang pintar dulu, baru kemudian bisa tembus bisa melipat bumi, baru kemudian bisa mengijabah doa. Tidak perlu. Kenapa? Iblis saja, lihat, iblis saja. Ya, begitu dia berdoa tadi di atas, ya di sini, ya langsung dia katakan ini. Dia berdoa nih, anzir nih, wahai Tuhanku, beri tangguhlah saya. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari yang ditentukan. Langsung kemudian Allah menjawab, ini jawaban Allah, qala innaka minal munzarin. Kamu diterima permintaannya, yaitu akan ditangguhkan sampai al-mub'atsun, hari kebangkitan. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan terutama Al-Fakir, karena Al-Fakir yang paling pertama bacanya, kalau benar dari Allah. Kalau ada kekurangan khilafahnya dari kekurangan Al-Fakir sendiri, mohon dimaafkan dan ditinggalkan. Sebelum kita diskusi, kita baca doa dulu. Ini ada sahabat kita yang ibu mertuanya sakit, yaitu
Sinta. Kita semuanya tahu salah satu peserta tetap kita namanya Sinta Seiza Putri. Nah, punya mertua bernama Ibu Latifah Hanum binti Abdul Jalil. Jadi ibu mertua beliau sakit, kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna dan selalu diberikan yang terbaik kepadanya berdasarkan sesuai dengan kearifan Allah, hakimnya Allah Subhanahu wa taala, kearifan Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua yang berdoa juga dihitung sebagai ibadah. Baiklah jemaah sekalian, kita doakan supaya Ibu Latifah Hanum binti Abdul Jalil ini diberikan kesembuhan dan kesembuhan yang sempurna, karena tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari Allah. Kita bacakan Fatihah dan dilawiri dengan selawat. Semoga dengan Fatihah kita Allah selalu berikan kesembuhan dan yang terbaik kepada beliau. Ala hadiniya wa likum dan salihah bihaqqi Muhammadin wa ahli Muhammad wa bihaqqil Fatihah wa bi hurmatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah, khususan untuk kesembuhan Ibu Latifah Hanum binti Abdul Jalil. Al-Fatihah. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Ustaz, hari ini kita balikkan soalan sebab sisi kerohanian agak jelas derajat unzila tadi, daripada alam atas ke alam bawah. Kita boleh tergolek jatuh kehinaan kalau kita menyombong depan Allah dengan tidak membuktikan kita sanggup sujud pada apa je perintah dia. So sisi zahir Ustaz, beri pencerahan kata ihbitu tadi dengan unzila tadi Ustaz, yang sampai sekarang pun kadang-kadang kita salah tafsir Ustaz. Barakallahu fiikum. Maaf tadi Pak Wia, terutama Pak Nur ini, saya tadi ternyata ini lagi keluar ya, jadi kita ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Ya silakan Pak Nur. Baik. Ustaz, terbalik soalan malam ni, kita dah jelas tentang sisi kerohanian. Kita boleh jatuh tergolek ke lembah kehinaan bila kita menyombong depan Allah dengan tidak membuktikan kita sanggup sujud pada apa yang Allah perintahkan. So, soalan malam ni ialah beri pencerahan sisi zahir, apa yang termaktub di balik kata ihbitu compare dengan unzila tadi Ustaz. Barakallahu fi'afwan. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia tadi, makanya tadi waktu kita awal, kita mulai dari permulaan lagi tadi di sini, bahwa ujung-ujungnya yang harus kita tempati sujud itu adalah orang, oknum, ataupun person, individu yang merupakan jelmaan, manifestasi dari kitab yang diturunkan. Makanya untuk memahaminya tadi kita perlu sekali menjelaskan ini. Kitabun unzila ilaika. Kaknya di sini orang nih, Nabi Muhammad. Ya. Jadi kitab itu diturunkan bukan kepada kita, kepada saya, kepada Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan. Diturunkannya kepada Nabi. Jadi Nabi itu adalah person, individu, oknum yang merupakan kembaran daripada kitab suci. Jadi kita sebut kitab suci itu dua macam. Yang kita baca tertulis seperti ini berdasarkan huruf-huruf Arab ini namanya kitab suci yang diam. Namanya kitab As-Samit. Alkitab As-Samit. Sedangkan kaknya di sini itu Nabi Muhammad adalah merupakan Alkitab An-Natiq, kitab yang berbicara. Dialah yang melangkah ke kiri dan ke kanan, maju atau mundur
Maju mundurnya, kiri kanannya adalah merupakan jelmaan, manifestasi daripada kitab. Kalau kita tidak punya figur seperti itu, kalau kita tidak punya person seperti itu, ujung-ujungnya yang menjadi pasangan kitab suci bukan orang suci. Diambil misalnya oleh penguasa-penguasa tadi. Mungkin mengatakan ulama, tapi faktanya ketika tidak diterima justru ulama berada di bawah kekuasaan penguasa. Kenapa ulama sekarang hanya berdiam diri menyaksikan bagaimana umat Islam 40.000, ingat, mengislamkan satu orang saja itu susahnya luar biasa. Ingat, mengislamkan satu orang, carilah sahabatnya, temannya yang beragama Nasrani, temannya yang beragama Hindu, Buddha, Sinto, coba ajak masuk Islam. Itu tidak segampang yang kita pikirkan. Kita ngajak 100 orang, belum tentu ada satu orang yang mau. Nah sekarang sudah ada orang Islam di depan kita. 40.000 justru dibunuh, jemaah sekalian. Dan umat Islam, terutama ulama di dunia, hanya diam saja. Kenapa? Takut kepada penguasa-penguasanya. Penguasa lah yang telah mengambil alih kekuatan agama di setiap negara-negara mayoritas muslim itu. Ulama tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa misalnya Iran berani melakukan perlawanan? Karena di sana ulamanya paling di atas. Ulama lah yang di sana menentukan apakah Israel harus dibalas atau tidak. Ulamanya, namanya Ayatullah Ali Khamenei. Sedangkan presiden hanya memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat, terutama dalam negeri. Bagaimana caranya berpikir agar pertumbuhan ekonomi bagus, itu kerjanya presiden, penguasa. Tetapi yang di atas adalah ulama, supreme leader itu. Kalau di negara lain tidak. Presidennya, kepala negaranya paling di atas, ulamanya cuma di bawah. Jadi menjadi mufti, memberi fatwa saja. Dan fatwanya tidak boleh bertentangan dengan penguasa. Kalau bertentangan dengan penguasa, mereka dipecat, gajinya tidak dibayar, tersungkur mereka. Ini yang terjadi, jemaah sekalian. Oleh sebab itulah harus ada pasangan kitab suci yang memegang otoritas tertinggi, bukan hanya kepada agama, tetapi kemanusiaan secara keseluruhan. Agar kemanusiaan jangan dihancurkan seperti yang terjadi sekarang. Kita sudah menyampaikan bahwa sepanjang kehidupan manusia, terlalu banyak manusia yang telah dihancurkan, bukan hanya 1-2 orang. Bahkan ada ras-ras tertentu yang sudah hilang. Tidak sedikit ras-ras yang sudah punah karena dihabisi oleh orang-orang yang merasa memiliki supremasi terhadap yang lain. Nah inilah jemaah sekalian berbahagia, pentingnya tadi pertanyaan Pak Nur. Kitabun unzila ilaika. Karena ketika kita memahami ini, inilah yang disimbolkan tadi dengan Adam. Karena Adam itu adalah kak pertama. Kalau kita sebut kak di sini, kak pertama di sini. Jadi Adam itu adalah manifestasi Tuhan pertama di kalangan manusia. Maka ketika dikatakan saya ciptakan manusia, Adam lah yang paling pertama. Maka Allah berkata, usjudu li Adam. Karena Adam itu adalah manusia pertama, tapi sekaligus merupakan insan kamil pertama. Ya. Adam itu adalah merupakan rasul pertama, nabi pertama, imam pertama. Maka sujudlah kepadanya. Semuanya bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Nah inilah jemaah sekalian. Kenapa iblis? Sederhana pembahasannya. Karena akunya tidak bisa dia lawan. Akunya tidak bisa dia tundukkan. Akunya dia berhadapan-hadapan dengan akunya Allah. Akunya orang yang beriman yang benar adalah lebur, hilang, fana di dalam akunya Allah. Aku kita sifatnya nisbi, relatif, tidak ada. Aku kita hanya merupakan bayangan daripada akunya Allah. Maka yang namanya bayangan tidak boleh terlepas daripada induknya, aslinya. Pernahkah Bapak Ibu semuanya menyaksikan bayangan lepas daripada aslinya? Tidak pernah bisa. Tetapi iblis melepaskan diri daripada aslinya akunya. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga kemudian Allah berfirman, turunlah. Karena tidak ada tempat untuk menyombongkan diri di sini. Berikutnya lagi. Di chatroom Ustaz ada satu pertanyaan. Baik, kita ke chatroom dulu ya. Ini dari Pak Andes ya.
Kita diminta berdoa kepada Allah, apakah itu semacam kita menetapkan target agar kita termotivasi dan fokus untuk mencapainya dengan memenuhi hukum alam yang diciptakan oleh Allah, yaitu kerja keras dan cerdas. Ataukah memang Allah akan mengabulkan doa tersebut tanpa kita melakukan apa-apa? Nah, ada dua. Kalau yang kita minta itu adalah otoritas yang sudah diamanatkan kepada kita manusia, maka pertanyaan Pak Andis yang pertama benar, yaitu kita diminta berdoa kepada Allah menjadi semacam motivasi, memotivasi diri kita agar kita fokus untuk mencapai itu. Dan setelah kita fokus mencapai itu, cara mencapainya mengikuti hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum ilahi, hukum alam, hukum sebab akibat. Kalau itu otoritas kita manusia. Tapi ada otoritas Tuhan. Apa otoritas Tuhan itu? Misalnya menerima taubat kita, itu kan otoritasnya Tuhan. Mengampuni dosa-dosa kita, itu otoritasnya Tuhan. Bahkan masukkan surga dan neraka, otoritasnya Tuhan. Maka itulah yang kita minta. Maka jemaah sekalian berbahagia, dalam Al-Quran itu selalu yang kita minta kebanyakan otoritasnya Tuhan sebetulnya. Karena kalau berkaitan dengan yang kita, otoritas kita di dunia, sebetulnya tanpa kita minta, kita dapat. Contohnya, jadi kaya orang yang tidak beragama juga kaya kok. Ya, contohnya negara Cina. Negara Cina itu kan partai tunggalnya namanya Partai Komunis. Ya, PKC, Partai Komunis Cina. Nah, untuk menjadi anggota Partai Komunis Cina itu wajib ateis. Jadi di Cina itu sekarang RRT Tiongkok itu warganya tidak wajib, tidak harus ateis, banyak yang beragama, ada Islam, ada Konghucu, banyak. Yang wajib ateis itu hanya mereka yang ada di dalam Partai Komunis Cina, itu wajib mereka seperti itu. Nah, mereka itu kok bisa mengendalikan negaranya menjadi sangat maju sekarang. Cina itu sekarang menjadi semacam apa? Menjadi semacam dalam tanda petik mujizat abad ke-21. Karena baru beberapa tahun yang lalu miskin, tiba-tiba sekarang jadi kaya raya seperti sekarang. Luar biasa. Padahal dia tidak pernah berdoa. Kenapa? Ya karena dia tidak beragama. Oh, kenapa bisa maju? Itu kerja keras sebab akibat. Ada orang yang selalu berdoa, tapi kok tidak dapat? Ya tidak bekerja keras. Kenapa? Yang diminta otoritas Tuhan. Misalnya, ya Tuhan, jadikan saya kaya. Lah, itu kan otoritas kita. Mau kaya, kerja keras, ya. Yang kita minta supaya dalam mencapai kekayaan kita itu selalu halal. Makanya kita minta, Allahumma rizqni rizqan halalan thayyiban, seperti itu. Ya. Jadi kita minta halal saja. Karena jangan sampai kita melenceng dari situ, tiba-tiba dapat yang haram. Nah itu, Allahumma rizqni rizqan halalan thayyiban. Ataukah kita doa supaya diberkahi saja rezeki kita? Bukan dibanyakin rezeki kita, tetapi diberkahi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Nah, seperti itu ya. Jadi saya kira sudah terjawab ini pertanyaannya Pak Andes. Jadi kalau dikatakan apa syarat doa itu bisa dikabulkan ya, memenuhi hukumnya kayak begitu. Kalau itu adalah otoritasnya Tuhan, ya takarrub kepada Allah, qurbatan ilallah. Kalau itu adalah otoritasnya kita manusia, kerja keras melalui hukum sebab akibat tadinya, hukum alam. Cuma itu saja. Ya, kalau kita tidak melakukan yang di dunia, kita tidak dapat dunia. Kalau kita tidak melakukan yang tadi otoritas Tuhan, ya kita tidak diterima Tuhan juga. Jadi dengan demikian, itu yang kita lakukan karena itu yang merupakan pemahaman yang kita bisa dapatkan daripada Al-Quran. Nah, sekarang yang terjadi baterai ini. Sekarang hal yang sama terjadi di Palestina. So, umat Islam betul sekali Pak Andes. Semua orang mendoakannya. Tapi kenapa bisa tidak menang? Itu tadi, syarat yang tidak dipenuhi satu, umat Islam tidak bersatu. Yang kedua, mohon maaf, umat Islam itu sangat sedikit yang peduli kepada ilmu pengetahuan. Umat Islam sudah terbiasa diajarkan untuk mencari jalan pintas. Ada sesuatu, cari orang pintar. Nah, begitu. Tiba-tiba bisa sembuh. Misalnya ada orang sakit, suruh saja makan batu Karbala, tanah Karbala. Lah, orang di Karbala aja sakit, gimana ceritanya? Ya. Boleh saja kita bertabarruk, tetapi menginisiasi sembuh dengan meminum air itu, ini justru bisa berbalik. Ya. Jadi ini artinya apa jemaah sekalian? Kita terkadang disuruh diajarkan hal-hal yang tidak relate dengan penyembuhan ataukah dengan kesejahteraan material. Termasuk, coba kita lihat di Timur Tengah, yang bisa melawan siapa? Ya Iran. Kenapa? Iran itu yang terbebas dari Amerika, yang bisa membuat senjata, yang bisa melakukan penelitian-penelitian, pokoknya yang bisa mengembangkan teknologinya. Apa yang dipakai melawan Hamas? Ya rudal. Ya.
bom, senjata. Tidak bisa hanya dengan menggunakan air yang sudah dibaca-bacain, doa. Semua orang berkumpul, orang Hamas berkumpul. Ada Ustadz terus berdoa, semuanya bawa saja air, terus kemudian botolnya dibuka, tutupnya. Setelah itu kemudian airnya disiramkan kepada IDF, tentara Israel. Apakah mungkin? Nggak bisa. Ya. Kalau ada yang bisa begitu, coba ustadznya haruslah maju ke Palestina tuh ngajarin orang di sana berdoa seperti itu. Bukan tidak boleh seperti, tapi tempatnya beda. Ya, ada bertabarruk, ada berdoa. Tabarruk itu terberkahi. Seperti tadi, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyad wa barakatan fil rizki. Nah, tabarruk itu barakatan fil rizki. Nah, jadi saya kira pertanyaan Pak Andes ini saya kira menarik ya. Jadi dengan demikian, umat Islam kalau selalu hanya mencari jalan pintas, shortcut, seakan-akan semuanya diselesaikan dengan doa saja, yang didoakan adalah hukum dunia, ya akan begini terus-menerus. Ujung-ujungnya nanti pergi ke Mekah, pulang ke Indonesia atau ke Singapura atau ke Malaysia, bawa onta yang bisa berselawat, kita lihat di dalamnya ujung-ujungnya made in China juga. Ibu-ibu pulang dari Mekah, pulang ke sini bawa oleh-oleh, bawa hadiah buat tetangga-tetangganya, semuanya ada dikasih hijab, jilbab. Setelah dibuka ternyata made in China juga. Coba bayangkan. Ya. Umat Islam tidak akan pernah keluar dari persoalan ini kalau umat Islam tidak menyadari bahwa tidak ada shortcut dalam kehidupan dunia ini. Umat Islam sudah 1400 tahun yang lalu. Kenapa dalam konsep Syiah itu Imam Mahdi tidak turun-turun? Ya karena kita tidak memenuhi syarat untuk kedatangannya. Kalau syarat kedatangannya adalah teraniaya, bukankah dari dulu umat Islam teraniaya terus-menerus? Kenapa dia tidak datang? Syaratnya satu. Sebabnya satu. Syaratnya kita tidak penuhi. Yaitu kita tidak membuka karpet merah. Itu mempersiapkan diri untuk itu. Terima kasih banyak Pak Andes atas pertanyaannya dengan ini. Menarik ya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu terberkahi jemaah sekalian ya, sehingga kita semuanya selalu berada di jalan yang benar, terutama berdasarkan kitab suci Al-Quran, agar kita ini jangan hanya menjadi penghayal saja, mengajarkan atau menyampaikan agama seakan-akan menjadi ilusi saja, seakan-akan semuanya bisa disimsalabim, semuanya bisa terjadi. Ini tidak akan pernah bisa seperti itu. Kalau kita tidak bekerja keras dalam dunia, kita tidak akan pernah kembali menggapai kejayaan Islam. Ingat, ketika berbicara tentang kejayaan Islam, pasti berbicara tentang siapa? Para pemikir besar, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, ya, dan ilmuwan-ilmuwan yang lainnya, Mullah Sadra. Kalau kita bicara tentang kemajuan, ya berbicara tentang orang yang pembelajar keras, pembaca rajin, ya, berpikir kritis. Nah, itulah yang membawa kejayaan bagi umat Islam. Kalau kita tidak melakukan itu, tidak akan pernah. Kita kembali kepada ayat pertama turun, Iqra, baca dan bacalah. Belajar dan teruslah belajar. Karena hanya dengan belajar, dunia bisa kita ubah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.